Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk menyimak bersama-sama bagaimana dengan bijaksana Bapak Pendeta Ezra Soru menjawab penanya dari Muslim. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada Bapak Ezra, mengapa Allah yang Maha Kuasa itu harus capek-capek, buang-buang waktu atau repot-repot menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Mengapa harus demikian? Ini pertanyaan dasar tapi menarik teman-teman, karena dia Muslim. Dan saya berharap pertanyaan ini membuka pintu-pintu yang lain, di mana dia terus tertarik untuk belajar kekristenan. Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta Ezra. Tadi di sela-sela menjelaskan argumentasi Pak Pendeta berkaitan dengan penyaliban Yesus. Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, atas dasar yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kemudian Tuhan Bapak atau Allah harus, kalau pinjam diksinya Pak Pendeta, pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni? Kenapa tidak dengan kemahakuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus teman-teman. Menurut saya pertanyaan dasar, tapi ini sangat bagus. Ya, terima kasih. Ada banyak juga saya dapat pertanyaan seperti itu ya. Allah kan Maha Kuasa. Kalau dia memang mau menyelamatkan manusia. Ya selamatkanlah, sudahlah. Nggak acara repot-repot lah, jadi manusia lah, lahir lagi dari seorang manusia, mati, menderita, mati, dan seterusnya. Nah, hanya saja satu hal yang seringkali tidak dipahami adalah Allah itu bukan cuma Allah yang Maha Kuasa. Betul. Saya tidak bicara Allah lain, saya bicara sifat Allah. Ya, jadi Allah itu bukan hanya Allah yang Maha Kuasa. Yang maksudnya begini, bukan dia tidak punya sifat Maha Kuasa saja, dia punya sifat yang lain. Betul. Dan sifat yang lain itu adalah Maha Adil. Dan keadilan Allah itu mengharuskan dia akan menghukum orang berdosa. Sekarang lihat Nahum 1 ayat yang ketiga. Setuju, itu poinnya. Ya, tolong slide-nya. Nahum 1 ayat 3. Beliau sangat santai menjawab. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, berarti dia Maha Kuasa kan? Tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Maka orang bersalah, orang berdosa harus dihukum. Betul. Ya kan? Nah, lalu hukumannya apa? Nah, kalau kita mengacu kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa, sebelum itu terjadi Tuhan sudah kasih peringatan dalam Kejadian 2 ayat 17. Itu dibilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jatuh jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka akibat dosa itu mati, dan itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23 ya. Nah, berarti Allah akan memberikan hukuman, dan hukumannya mati kepada manusia. Mati rohaninya, jasmaninya, dan mati kekal di dalam neraka. Betul. Nah, maka bagaimana manusia bisa diselamatkan dari semua itu? Nah, kekristenan tidak percaya manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, amal salehnya, tidak. Betul. Tapi dosa itu hutang di hadapan Allah. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Itu opelema, artinya hutang kami. Nah, karena itulah maka manusia, karena dia sudah berdosa dan dia pasti dihukum oleh Allah, sementara dia tidak punya cara apapun untuk melepaskan diri dari hukuman Allah, maka satu-satunya cara untuk keselamatan adalah harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Harus ada orang lain yang menebus dia. Karena istilah tebus dipakai itu karena berkaitan dengan konsep hutang tadi. Nah,
kalau begitu siapakah yang berhak atau mempunyai siapakah yang layak untuk menjadi juru selamat? Juru selamat itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia, karena dia mau menebus manusia. Kedua adalah syarat kedua, dia harus tidak berdosa sama sekali. Masalahnya semua orang adalah orang berdosa. Mencari orang yang bisa jadi juru selamat, yaitu orang atau manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Betul. Karena semua manusia berdosa. Padahal kita butuh satu orang yang tidak berdosa. Di dunia ini semua ada, manusia ada, hanya semua berdosa. Semua Ingat, berdosa. juru selamat tidak boleh ada satu dosa pun. Satu dosa saja, juru selamatnya juga tidak selamat. Karena itu harus tidak berdosa sama sekali. Nah, lalu berarti tidak bisa dapat juru selamat dari kalangan manusia. Maka kita melihat ke surga. Di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi Allahnya itu bukan manusia. Jadi bagaimana di sini ada manusia tapi berdosa, di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia? Maka disitulah misteri inkarnasi terjadi, yaitu Allah jelma jadi manusia. Nah, waktu dia jelma jadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah. Karena itulah orang Kristen percaya bahwa dia bukan Allah berubah menjadi manusia. Enggak, Allah nggak pernah berubah jadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Maka itulah sebabnya orang Kristen percaya dia adalah Allah dan manusia. Nah, sabar. Saudara tidak punya hak bicara, saya masih bicara. Gas. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat. Nah, kalau dia sudah jadi, Yesus sudah hadir sebagai Allah manusia, artinya juru selamatnya sudah tersedia. Kalau juru selamatnya sudah tersedia, juru selamat kan kerjanya itu menyelamatkan. Menyelamatkan dengan cara apa? Menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa. Hukumannya apa? Mati tadi. Kalau begitu, juru selamatnya itu harus mati. Ya, harus mati. Ini secara teologis. Itulah sebabnya, maka mengapa Allah tidak hanya sekalian menyelamatkan saja, maka dia mengabaikan keadilan yang harus menghukum dosa. Karena itulah Yesus satu-satunya orang yang memenuhi syarat, lalu akhirnya dia bayar hukuman dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Dan selanjutnya keselamatan manusia tidak ditentukan lagi dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus. Saya ini orang berdosa, Pak, dan saya harus binasa. Tapi Tuhan Allah di surga telah menimpakan hukuman dosa saya itu bukan kepada saya, tapi kepada juru selamat saya. Maka saya tak mungkin dihukum. Bapak juga orang berdosa. Masalahnya Bapak gak punya juru selamat. Dan kalau Allah harus menghukum, dia pasti menghukum Bapak. Jadi sebelum Bapak binasa, sebaiknya Bapak punya juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ezra, kita semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah selamat. Nah, mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, mereka tidak selamat. Disinilah problemnya ya teman-teman ya. Nah, menarik ya, karena pertanyaan pemuda tadi, Bapak Pendeta Ezra menjawabnya dengan baik. Dia tidak hanya menjawab pertanyaan dari pemuda tadi, tapi menjawab juga tema yang mereka diskusikan pada waktu itu. Jadi waktu itu mereka memperdebatkan tema historical Jesus ya, bahwa Kainama mau menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Yesus itu tidak mati di salib, ya kan? Nah, tadi jawaban Pak Ezra, juru selamat itu harus mati untuk membayar hutang dosa manusia. Ya toh? Karena ketika kejatuhan manusia dalam dosa itu, maka hukumannya adalah kematian. Mati jasmani, mati rohani, mati kekal di neraka. Jadi yang menggantikan itu harus mati untuk membayar hutang dosa kita. Maka sangat keren, teman-teman. Nah, saya berharap tadi penanya Islam itu otaknya menjadi terbuka dan ya, harapan besarnya itu dia percaya kepada Tuhannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat teman-temanku Muslim, keyakinan umat Kristen ya, kami sudah selamat karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi jangan pengaruhi kami untuk meragukan keselamatan itu, ya kan?
Makanya kayak Kainama ini tidak akan mampan di kami yang sudah meyakini, memahami dengan betul bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Dia harus mati. Yesus Kristus harus mati sehingga penebusan itu bisa terjadi. Jadi kalau Kainama ingin menggugat hal itu, maka secara tidak langsung dia mau membawa kami ke dalam dosa. Secara tidak langsung dia mau membawa kami ke neraka. Ya kan? Jadi begitu. Karena itu, sebagai umat Kristen, mari kita terus belajar membenahi diri supaya kita tidak dengan mudah percaya kepada penyesat-penyesat seperti Ustadz Ahmad Kainama dan teman-temannya. Bagus, saya salut dengan penanya Muslim tadi. Semoga banyak Muslim yang hadir pada waktu itu terbuka otak mereka. Bukan hanya terbuka otaknya, tapi hatinya juga terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.